Pemirsa, di segmen ini saya hadirkan seorang dokter dengan spesialisasi forensik DNA dari Universitas Indonesia, Jaya Surya Atmaja. Selamat malam, dokter. Malam. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Saya ingin kita bicara spesifik kasus yang Anda tangani juga, yang belum terungkap, yaitu kasus David Hartanto Wijaya. Pertama kali Anda bisa terlibat dalam kasus ini, yang sampai sekarang juga masih misterius, itu seperti apa? Pertamanya itu adalah ada seorang wartawan, dan wartawan kemudian dia datang ke kami untuk minta bantuan menganalisis hasil otopsi karena kasusnya sudah diotopsi dan kemudian korban sudah dikremasi. Nah, pada waktu itu kita mempunyai ide, kita mendapatkan izin dari keluarganya, kemudian kita mendapat ide dengan menerjemahkan hasil otopsinya itu ke dalam manekin. Nah, dari situ kita mendapatkan adanya kesenjangan antara hasil temuan otopsi ya yang dituliskan dalam pemberitaan dengan kesimpulan. Nah, itu ada kesenjangan. Nah, disitulah kita analisis dan kita mengungkapkan fakta itu sehingga terungkaplah pada waktu itu yang kita bisa keluarkan statement bahwa dia luka-lukanya tidak semata-mata itu karena jatuh, tetapi juga ada luka-luka penganiayaan. Dalam hal ini adalah luka-luka akibat senjata tajam. Kita akan perlihatkan juga ke pemirsa grafik 3 dimensi hasil otopsi David Hartanto Wijaya. Mungkin juga nanti Anda bisa membantu menjelaskan, dok. Dan dari hasil otopsi ini kesimpulan apa yang kemudian diperoleh yang ternyata berbeda dengan otoritas Singapura? Oke, ini ada luka lecet pada kepala kiri, itu menunjukkan adanya kekerasan tumpul. Itu bisa karena jatuh. Oke. Ya. Kemudian ini ada memar, itu juga bisa karena jatuh, ya terkena benda tumpul, kekerasan tumpul. Ya, kemudian ada luka lecet, itu juga kekerasan tumpul yang bisa terjadi karena jatuh. Ada luka terbuka itu bisa karena kekerasan tumpul atau bisa juga karena kekerasan tajam. Kemudian ini ada luka terbuka tepi rata dari belakang kiri, itu menunjukkan adanya satu kekerasan tajam, artinya senjata berupa pisau atau apa yang ada di belakang, dan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh orangnya sendiri karena itu pasti orang lain yang lakukan. Karena posisi lukanya yang berada di belakang. Ya. Oke. Pada pergelangan tangan itu di sebelah ada juga luka terbuka dalam, itu sampai uratnya terputus, dan di situ luka terbuka dalam itu adalah posisi-posisi yang bukan luka bunuh diri. Pada waktu itu dikatakan luka bunuh diri. Kalau lihat seperti ini, biasanya sifatnya nggak seperti itu. Kalau luka bunuh diri adalah luka tajam, tapi biasanya juga tidak sampai terpotong uratnya, tetapi beberapa luka tambahan ada di sekitarnya. Biasanya coba-coba, kemudian baru dalam. Nah, ini tuh lukanya satu seperti itu. Jadi itu kemungkinan besar dilakukan oleh orang lain, bukan oleh korban sendiri. Ya. Oke. Nah, ini ginjal robek itu karena kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul itu biasanya terjadi pada orang yang jatuh, itu organ dalamnya biasanya pada banyak yang robek-robek, termasuk ginjal. Kita ketahui memang ketika itu jatuh dari ketinggian di lantai 4. Ya, sangat tinggi itu. Memungkinkan itu terjadi karena jatuh. Oke. Ya. Luka lecet pada paha kanan itu karena kekerasan tumpul, bisa karena jatuh. Kemudian, nah ini ada sesuatu yang khas, itu pada paha kiri ada tulang yang bentuknya patah seperti spiral, seperti kayak terpelintir seperti itu. Itu di dalam ilmu forensik itu hanya bisa terjadi oleh dua keadaan. Yang pertama itu adalah kalau orang itu pada anak kecil jatuh itu bisa bikin seperti itu, tapi pada orang dewasa tidak bisa. Orang dewasa hanya ada satu kondisi yang memungkinkan kalau dia penari balet. Dan dia ada kesalahan posisi, kemudian dia terpelintir. Atau lebih mungkin lagi kalau dipelintir oleh satu orang, lebih dari satu orang. Karena kenapa? Ini David tuh posisinya posturnya tinggi besar. Jadi kalau satu orang bikin seperti itu hampir tidak mungkin, pasti ada yang memegang dia dan kemudian ada yang melintir kakinya. Nah, dari hasil otopsi dan kemudian pembacaan ulang Anda dan kolega Anda, Dr. Evi, apa kesimpulan akhirnya yang menunjukkan ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Singapura? Kalau datanya seperti itu, ada dua kesimpulan yang mestinya ditarik oleh seorang dokter forensik. Pertama, ada luka akibat jatuh karena kekerasan tumpul, dan satu lagi adalah luka akibat penganiayaan. Artinya ada
ada luka tangkis dalam hal itu. Lukanya itu banyak juga di daerah tangan sini. Itu yang menunjukkan kalau luka tangkis. Jadi orang yang diserang kemudian dia menangkis. Dan itu hanya terjadi kalau ada penganiayaan. Artinya penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam.